Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menetapkan anak seorang anggota DPR RI sebagai tersangka perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pada Jumat 6 Oktober. Korban adalah seorang janda satu anak yang merupakan kekasih sang pelaku yang telah dikencani selama 5 bulan. Polrestabes Surabaya menetapkan Gregorius Ronald Tanur atau Ronald, anak dari anggota DPR RI Edward Tanur, sebagai tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Korban Dini Sera Afrianti tewas setelah dianiaya Ronald di area parkir tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat. Ronald dan Dini diketahui merupakan pasangan kekasih dan telah berkencan selama 5 bulan. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Asmaroy C di Surabaya pada Jumat 6 Oktober mengungkapkan, menurut keterangan saksi, Dini sempat dibawa ke dalam mobil namun tubuh korban kemudian terjatuh dan terseret mobil yang dikendarai Ronald sejauh 5 meter. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak terselamatkan. Polisian hingga kini masih mendalami seputar motif pelaku yang tega menindas Dini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Egyanus Kogoya mengancam akan menembak pejabat Bupati Duga, Edison Gwijangge, dan menyebarkannya lewat media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devahiri menyebut ancaman seperti itu sudah sering dilontarkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya mengancam akan menembak penjabat Bupati Duga, Edison Gwijangge, jika masih melakukan aktivitas berkeliling menyambangi distrik-distrik di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan dengan menggunakan pesawat. Dalam ancaman tertulis yang disebarkan Sebi Sambom yang mengklaim sebagai juru bicara kelompok itu, dia mengancam akan menembak siapapun yang masuk ke distrik Yuguru dan membakar pesawat yang mendarat. Namun ancaman itu seperti dikatakan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Matius Devahiri saat ditemui di Jayapura pada 6 Oktober sudah sering dikeluarkan. Sehingga hal tersebut menurutnya tidak perlu mengganggu jalannya roda pemerintahan. Dia memberi jaminan aparat TNI dan Polri tidak akan membiarkan KKB berulah di distrik Kenyam. Pihaknya pun tegas Fahiri telah memerintahkan seluruh Kapolres di daerah rawan KKB untuk melakukan upaya penegakan hukum. Nah, kalau dia karena diancam-ancam terus pergi meninggalkan Duga, kan nanti terganggu aktivitas pemerintahan. Nah, kalau aktivitas pemerintahan ini terganggu, yang menang kan si Egi. Jadi kita masuk kalau dia punya kemauan. Fahiri menambahkan aparat gabungan TNI dan Polri dalam kurun waktu sebulan terakhir telah berhasil menangkap 3 anggota KKB, YT, ET, dan AK. Selain menembak hingga tewas RS, mereka berperan sebagai pemasok senjata dan bahan pangan bagi KKB Duga. Dari Jayapura, Papua, Laksana Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Barat menggagalkan peredaran gelap 9,4 ribu butir pil ekstasi dan 1,5 kg ganja di wilayah Kota Singkawang dan Pontianak. Selain menyita seluruh barang bukti yang dimusnahkan pada Jumat 6 Oktober di halaman kantor Ditres Narkoba Polda Kalbar, petugas juga meringkus 2 orang terduga pelaku.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat Jumat 6 Oktober menggelar konferensi pers terkait keberhasilan menggagalkan peredaran 9.497 butir pil ekstasi asal Malaysia dan 1,5 kg ganja asal Medan senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Selain menyita seluruh barang bukti untuk dimusnahkan, polisi juga meringkus 2 orang pelaku di kota Singkawang dan Pontianak berinisial HP dan WA pada 23 dan 24 September lalu. Dari hasil penyidikan, ternyata kedua pelaku memiliki keterikatan dan saling mengenal. Mereka terindikasi masuk dalam jaringan peredaran narkotika lintas negara, pelaku kejahatan transnasional wilayah Indonesia, Malaysia. Untuk ekstasi akan diedarkan yang di Singkawang, kemudian di Pontianak akan diedarkan di wilayah sekitar Pontianak. Untuk ganja, ya jelas kan dari Medan ke sini akan diedarkan di wilayah kota Pontianak. Pasal yang diterapkan kan sudah jelas di situ untuk yang ekstasi. Pasal 114 ayat 2, minimalnya itu 6 tahun. Subsidiarnya pasal 112 ayat 2 itu minimalnya 5 tahun. Dari pengungkapan kasus ekstasi dan ganja tersebut, Reserse Narkoba yang tergabung dalam Tim Interdiksi Terpadu Kalimantan Barat dinilai berhasil menyelamatkan 22.000 jiwa dari temuan kasus tersebut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Satres Narkoba Polres Aceh Utara memusnahkan 5 hektar ladang ganja siap panen di Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh pada Jumat 6 Oktober. Temuan ini berawal dari pengembangan kasus penangkapan tersangka A, warga Aceh Utara yang sedang membawa 18 kg ganja kering siap edar pada September lalu. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara memusnahkan ladang ganja basah siap panen seluas 5 hektar di Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat 6 Oktober. Total ada sebanyak 40.000 batang dengan ketinggian bervariasi yang dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar semaksimal mungkin. Temuan ini diperoleh dari hasil pengembangan kasus peredaran ganja kering oleh tersangka A, warga Aceh Utara dengan barang bukti seberat 18 kg yang ditangani pihak kepolisian pada September lalu. Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra Sanusi menyampaikan, polisi juga berhasil meringkus seorang tersangka lainnya yaitu D yang merupakan warga Kecamatan Sawang. Pelaku berperan sebagai petani yang mengurus ladang ganja yang ditanam secara tumpang sari dengan pinang dan beberapa jenis tanaman lainnya. Berhasil menemukan 5 titik ladang ganja di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dengan sebanyak kurang lebih 40.000 batang pohon ganja dengan berbagai ukuran. Kedua pelaku bersama sejumlah barang bukti kini diboyong petugas ke Polres Aceh Utara untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya diancam dengan hukuman mati atau 20 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tim Kantor Berita Antara mewartakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belasan anak di bawah umur terpaksa diamankan polisi lantaran terlibat aksi tawuran pelajar di kawasan Kompleks Stadion Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten pada Kamis 5 Oktober. Kapolsek Purwakarta Ibtu Iwan Sofyan didampingi Kasih Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan pada Jumat 6 Oktober mengatakan, proses hukum tetap berjalan untuk menjadi pelajaran bagi masyarakat serta menghindari terulangnya kejadian serupa. Sebanyak 18 pelajar dari 4 sekolah di wilayah hukum Polres Cilegon terpaksa diamankan petugas Polsek Purwakarta lantaran terlibat aksi tawuran
pada Kamis 5 Oktober di jalan kawasan Kompleks Stadion Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten. Kapolsek Purwakarta Ibtu Iwan Sofian Jumat 6 Oktober menjelaskan aksi tawuran antar pelajar ini terjadi akibat saling tantang di media sosial yang berlanjut di titik yang disepakati untuk melakukan aksi tawuran. Untuk memberikan efek jera, pihak kepolisian melakukan proses hukum kepada para pelaku. Pemanggilan terhadap para orang tua juga dilakukan agar jika nanti kemudian dikembalikan ke rumahnya, para pelajar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dengan berjalannya proses hukum ini kemudian menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat, siswa-siswa yang lain agar terhindar dari tindakan tawuran. Pesan yang diharapkan dengan dihadirkannya orang tua adalah agar mereka memahami bahwa orang tua selama ini mengharapkan mereka menjadi anak yang terbaik. Saat ini, para pelajar yang diamankan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun 6 bulan penjara dan atau dikenakan pasal 182 ayat 1 dan ayat 2 tentang menghasut, menyuruh, hingga melakukan perkelahian dengan ancaman dikenakan hukuman paling lama 9 bulan penjara. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terkait hubungan poliandri yang menewaskan 3 orang. Seluruh pelaku dihadirkan ke publik saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Kota Makassar pada Jumat 6 Oktober. Hukum untuk menyampaikan tentang kronologi sehingga prosesnya lebih Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terkait hubungan poliandri yang menewaskan 3 orang. 6 tersangka yang terlibat kasus ini dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Sulsel, Kota Makassar pada Jumat 6 Oktober. Kapolda Sulsel Irjen Pol Setio Budi Mumpuni mengungkapkan peristiwa ini terjadi di Dusun Panunjuang, Desa Kalimandale, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 6 pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari merencanakan penyerangan dan menyiapkan senjata tajam. Kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, sepeda motor, dan barang-barang lain yang diduga digunakan para tersangka saat membunuh korban. Motif yaitu dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal alias Daeng Primo dan istri pelaku telah menikah siri. 5 pelaku terancam hukuman mati atau minimal seumur hidup, sementara seorang pelaku terancam hukuman 9 bulan penjara karena dianggap merintangi polisi saat mengusut kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Jumat 6 Oktober dalam rangka berdiskusi bersama warga Rempang terkait relokasi. Menteri Bahlil meminta warga agar jangan ragu dengan hak-hak yang dijanjikan pemerintah. Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menemui warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau pada Jumat 6 Oktober untuk berdiskusi soal rencana relokasi proyek strategis nasional Rempang Eco City. Saat mengunjungi Tanjung Banun, rombongan Menteri Bahlil mendapat penolakan dari sejumlah warga yang belum mau direlokasi, namun kegiatan dialog tetap terlaksana. Menteri Bahlil mengatakan, di Kampung Tua Pasir Panjang, sebanyak 70% warga sudah bersedia direlokasi. Ia pun mengimbau warga lainnya tidak perlu ragu terhadap hak-hak yang dijanjikan pemerintah. Jadi Bapak Ibu semua, kalau tanah yang di atas 50, di atas 5.000 sampai 100 hektar, tanah umumnya itu kita bayar 30 juta. Tapi kalau yang 2 hektar
itu 60 juta yang sekarang dalam rancangan. Dalam kunjungan kerjanya di Pulau Rempang, Menteri Bahlil juga memberikan bantuan berupa 15 laptop kepada SMP Negeri 22 Batam dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian seragam sekolah SD Negeri 22 Galau, sesuai janjinya yang disampaikan saat mengunjungi sekolah tersebut pada 18 September lalu. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, kantor berita Antara mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan kuliah umum bertajuk Capaian Hukum dan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Jumat 6 Oktober. Salah satunya ia menyebut korupsi saat ini lebih meluas dan masif jika dibandingkan di masa Orde Baru. Banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh politisi menjadi pembahasan dalam kuliah umum bertajuk Capaian Hukum dan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 6 Oktober. Salah satunya saat ada elit politik yang terjerat tindak pidana korupsi, maka membutuhkan waktu untuk ditetapkan sebagai tersangka agar tidak salah sasaran. Di sisi lain, dia melihat korupsi saat ini lebih meluas dan masif jika dibandingkan di masa Orde Baru. Saat itu jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, APBN dibuat oleh Presiden Soeharto dan dikorupsi setelah ada anggarannya. Namun saat ini korupsi justru sudah terjadi saat anggaran masih disusun. Dia mencontohkan ketika ada yang menginginkan proyek, maka cukup datang dan meminta kepada anggota DPR. Datang ke anggota DPR, pesan, Pak, saya mau minta proyek 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7%. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, sudah disuruh bayar. Banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia, lanjut Mahfud, karena teori demokrasi dan pemberantasan korupsi tidak berlaku di Indonesia. Hal itu dikarenakan di tengah perjalanan proses demokrasi dibelokkan menjadi oligarki. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita Antara mewartakan. Buaya hingga terakhir kasus Sambo, Pak Mahfud. Hingga saat ini kebakaran hutan di Gunung Lawu masih belum bisa dipadamkan karena berbagai faktor. Terkait hal itu, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Ngawi pada Jumat 6 Oktober meminta para pengelola lokasi wisata yang ada di lereng Gunung Lawu agar lebih waspada dan memperhatikan titik-titik penyebaran karhutla. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Lawu hingga kini masih belum bisa dipadamkan. Bahkan berdasarkan informasi pada Jumat 6 Oktober, titik kobaran api sudah mendekati wilayah lokasi wisata kebun teh Jamus yang berada di Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Untuk itu, Dinas Pariwisata dan Olahraga Disparpora Ngawi meminta pihak pengelola wisata di daerah setempat tetap waspada. Kepala Dinas Parpora Ngawi, Wiwin Purwaningsi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pengelola wisata untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk antisipasi di beberapa destinasi wisata yang ada di wilayah Gunung Lawu, karena informasi kan api mengarah ke barat, jadi dan informasinya lagi sudah 1 kilometer dari kebun teh, maka pengelola lebih berhati-hati dan menyatakan siaga 1 di Jamus. Saat ini, luasan karhutla di Gunung Lawu mulai merembet ke wilayah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam penanganan karhutla tersebut, petugas melepaskan bom air dari udara sekaligus membuat ilaran untuk memadamkan api secara manual. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, kantor berita Antara mewartakan.
Polda Aceh membangun sumur bor beserta bak penampung untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada warga di Desa Maheng, Aceh Besar. Diharapkan pembangunan sumur bor dapat menjadi solusi kelangkaan air bersih di tengah masyarakat. Kepolisian daerah Aceh membangun sumur bor beserta bak penampungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di Desa Maheng, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan sumur bor merupakan program Polri Peduli Lingkungan di tengah dampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang melanda banyak daerah di tanah air. Menurut Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Ahmad Kartiko pada Jumat 6 Oktober, Polda Aceh menargetkan pembangunan sebanyak 20 unit sumur bor dapat terrealisasi di tahun 2023 ini. Pembangunan sumur bor yang ditargetkan untuk setiap kabupaten diharapkan menjadi solusi kelangkaan air bersih yang sedang dialami oleh masyarakat. Targetnya setiap kabupaten. Setiap kabupaten nanti kita lihat mana kecamatan yang memang betul-betul memerlukan air ya. Karena air itu kan memang ada yang sepanjang tahun tidak dapat air, ada yang karena memang saat ini negara kita sedang dalam situasi bencana El Nino. Kemudian kedua, membantu masyarakat sini dalam mengatasi kesulitan air bersih. Selain itu, Polda Aceh juga mendistribusikan ratusan unit buku dan kitab ke pesantren Tengku Ci Omar Dian di Aceh Besar. Pemberian buku ini bertujuan untuk memacu tingkat literasi para pelajar dan juga santri. Dari Aceh Besar Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Palangkaraya dan Muhammadiyah Disaster Management Center membagikan 5.000 masker dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Yosudarso pada Jumat 6 Oktober. Aksi ini dilakukan menyusul menurunnya kualitas udara di Kota Palangkaraya sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan. Hingga 6 Oktober, asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas masih menyelimuti berbagai sudut Kota Palangkaraya, sehingga membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Sehari sebelumnya pun Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU PM 2,5 di Palangkaraya menunjukkan angka 317 atau masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut membuat pemerintah Kota Palangkaraya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD serta Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center membagikan 5.000 masker. Selain juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada pengendara yang melintasi Jalan Yosudarso. Kegiatan tersebut seperti dikatakan Kepala BPPRD Kota Palangkaraya Emi Abriani, merupakan bentuk kepedulian pemerintah setempat atas perlindungan kesehatan masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi dampak buruk karhutla. Ada sesak napas ataupun ada sakit, jadi langsung kita lakukan pemeriksaan kesehatan tersebut. Jadi masker yang kami bagikan saat ini ada sebanyak 4.000 sampai 5.000 masker. Tadi hampir 2 kotak kita ini kan dosnya itu ya. Harapan kepada pemerintah ini supaya cepat menanggulangi kebakaran lahan ini atau bagaimana penanggulangan yang lain supaya kabut asap ini tidak berkepanjangan. Pemerintah Kota Palangkaraya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah selalu mengenakan masker dan menjaga kesehatan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran pun telah menetapkan status tanggap darurat karhutla selama 3 bulan atau hingga akhir tahun. Setelah 4 kabupaten menetapkan status tanggap darurat karhutla. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sampah dan limbah kayu biasanya paling banyak dicari oleh pengepul sampah. Terkadang kita bertanya-tanya, kemana material ini dibawa? Muhammad Arbi, salah seorang perajin di Kelurahan Donggala, Kota Gorontalo, berhasil mengolah material tersebut menjadi barang bernilai tinggi. Sampah dan limbah kayu biasanya paling banyak dicari oleh pengepul sampah. Terkadang kita bertanya-tanya kemana material ini dibawa. Salah satu contoh perajin yang memanfaatkan limbah kayu bisa dilihat dari karya seorang warga di Kelurahan Donggala, Kota Gorontalo bernama Muhammad Arbi. Bahan-bahan tersebut bisa Arbi olah hingga menjadi produk meja, kursi, hiasan dinding, hingga bermacam-macam bentuk souvenir. Tidak hanya kayu, Ardi juga mengumpulkan sampah plastik, kelapa dan dedaunan untuk membuat kerajinan tangan. Sampah tersebut Ardi peroleh dari sejumlah tempat, seperti toko bangunan, kantor, bahkan dari kawasan pelabuhan. Usaha kerajinan yang diberi nama Celoteh Sampah ini berdiri sejak tahun 2013. Pada awal usaha, Ardi hanya memproduksi kaligrafi, bingkai foto, dan bunga plastik. Ternyata kita kalau nyari uang itu ternyata tidak hanya dari bahan-bahan yang siap pakai, tapi sampah juga bisa. Jadi di sini saya sudah terapkan prinsip sampah harus bisa menjadi kekuatan ekonomi kita. Produk Celoteh Sampah telah terjual ke berbagai daerah, utamanya ke wilayah Indonesia Timur. Dalam 1 bulan, Arbi mampu menghasilkan omset hingga 60 juta rupiah. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.